Aku Salsabil dan di sini aku bakal ngomongin tentang hal yang melekat sama kita. Coba bisa tebak nggak apa yo? Gak usah ditebak deh, aku kasih tahu aja ya. Jadi aku bakal ngobrolin soal gaya hidup atau bahasa lainnya kita suka sebut lifestyle, biar keren gitu kan. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak sih gaya hidup itu apa? Kalau boleh disimpulin dikit nih, jadi sebenarnya gaya hidup itu tentang adaptasi individu kepada kondisi sosialnya. Nah, adaptasi ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan biar bisa nyatu dan bersosialisasi sama orang lain. Cakupan gaya hidup sendiri itu luas kok, bisa soal sekumpulan kebiasaan, pandangan, pola-pola respon terhadap hidup, dan juga terutama ini nih soal perlengkapan untuk hidup. Pasti kalian tahu dong soal barang-barang lah, brand atau merek-merek. Gak mungkin kalian pasti pernah atau bahkan sering pakai itu. Dan gimana kalian mengkonsumsi itu juga termasuk gaya hidup. Biasanya nih ya, kita mengekspresikan lifestyle dengan apa yang dipakai seseorang, apa yang dikonsumsi, bagaimana orang bersikap, dan bisa juga lewat gimana seseorang berperilaku di hadapan orang lain gitu kan. Nah, gaya hidup itu sebenarnya ngebentuk suatu pola yang sadar nggak sadar dilakuin atau sering tampil secara berulang-ulang. Jadi karena itu udah dilakuinnya berulang-ulang, nggak sadar tuh kalau itu tuh sebenarnya jadi gaya hidup kita. Dan gaya hidup ini pasti ada masa atau pengikutnya kok. Jadi nggak mungkin ada tuh gaya hidup yang sifatnya personal doang. Lifestyle sendiri punya life cycle, kayak ada hidup gitu siklusnya, dimana pasti ada masa gaya hidup itu lahir, terus dia bakal tumbuh, lalu muncak tuh atau kayak nge-hype gitu, nanti dia surut, lalu mati. Tapi nanti dia juga bisa kembali lagi hidup di masa-masa selanjutnya. Kan karena apa ya, semua yang ada di hidup ini kan muter ya. Jadi pasti nanti bakal balik lagi. Nah, gaya hidup ini tuh memengaruhi perilaku seseorang yang akhirnya nentuin pilihan-pilihan konsumsi seseorang itu sendiri. Gaya hidup ikut berkembang sesuai dengan kemajuan zaman sekarang nih, yang didukung sama fasilitas-fasilitas yang ada. Karena zaman sekarang udah modern ya. Nah, gaya hidup ini gak cuma monopoli kelas menengah ke atas aja, tapi juga lintas kelas. Gaya hidup gak hanya buat kaum perempuan, gak mandang gender, tapi juga kebutuhan kaum laki-laki pun banyak nih yang dipenuhi sama gaya hidup. Gaya hidup tuh yang ditampilin masyarakat seringkali berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Bagi kekuatan kapitalis sendiri, perbandingan laki-laki sama perempuan dalam banyak kasus yang sering dijadiin objek penawaran dan target pasar. Dalam konteks pemasaran produk, gaya hidup seringkali dipahami dalam dua pengertian. Yang pertama, gaya bukan kategori statis, tapi harus berfokus pada tren sosial, baik itu secara struktural maupun sikap. Yang kedua, gaya hidup juga berfokus dalam implikasi kultural dari tren sosial itu sendiri. Perkembangan budaya konsumen udah memengaruhi cara-cara masyarakat buat mengekspresikan estetika dan gaya hidup. Dalam masyarakat konsumen, terjadi perubahan yang paling mendasar berkaitan sama cara-cara mengekspresikan diri dalam gaya hidupnya. Gaya hidup udah jadi ciri dalam dunia modern. Masyarakat modern akan menggunakan gaya hidup untuk menggambarkan tindakannya sendiri dan orang lain. Kaitannya sama budaya konsumen, gaya hidup itu dikonotasiin dengan individualitas, ekspresi diri, dan juga kesadaran diri yang stylistik gitu. Tubuh, busana, gaya pembicaraan, aktivitas rekreasi,
Dan sebagainya itu merupakan beberapa indikator dari individualisme selera konsumen. Gaya hidup juga salah satu bentuk budaya konsumen. Karena apa? Gaya hidup seseorang dilihat dari apa yang dikonsumsinya, baik barang ataupun jasa. Konsumsi itu sebenarnya nggak hanya mencakup kegiatan membeli sejumlah barang atau materi aja kok, seperti kayak kita beli televisi atau handphone. Tapi juga mengkonsumsi jasa, kayak seperti rekreasi, hangout place. Nah, beberapa contoh dari gaya hidup yang nampak menonjol saat ini ya, kayak nge-mall, nongkrong di coffee shop. Kalau kayak kita anak-anak muda gini kan kita suka nongkrong di coffee shop, nggak cuman ngerjain tugas, belajar di sana, tapi kita juga konsumsi itu sebagai tempat buat nongkrong sama teman-teman, sosialisasi sama teman-teman. Lalu juga tempat fitness, itu juga gaya hidup kita kok. Dan masih banyak lainnya lagi. Di banyak masyarakat, gaya hidup itu cenderung berkembang cepat karena didorong sama keterbukaan, pluralisme tindakan, dan beragam otoritas lainnya yang ada. Di masyarakat yang kapitalistik, di mana iklim keterbukaan itu berkembang pesat, demokrasi berjalan maksimal, dan semangat multi pluralisme benar-benar tumbuh. Jadi ini tuh menjadikan kombinasi yang sangat subur buat perkembangan gaya hidup. Di era masyarakat konsumen, buat membiayai penampilan, biaya yang dikeluarkan ini jadi bentuk investasi untuk membangun citra diri dan makna personal yang dinilai bakal lebih penting. Budaya konsumen jadi suatu hal yang menarik karena terkait juga sama budaya pop. Karena budaya konsumen ini mengacu sama kayak budaya pop, di mana sifatnya massal. Jenis budaya populer yang juga berhubungan dengan budaya konsumen yang bisa kita lihat tuh contohnya iklan, televisi, radio, pakaian, internet, dan lain-lainnya lagi. Faktor yang mempengaruhi budaya konsumen tuh adalah faktor lingkungan sama gaya hidup. Sedangkan kalau faktor yang mempengaruhi pola konsumsi itu konsumsi individunya sendiri, pengaruh lingkungan, sama strategi marketing. Munculnya budaya konsumen bisa nimbulin dampak positif sama negatif. Dampak positif yang mungkin bisa kita lihat ya, kayak bisa membuka dan menambah lapangan pekerjaan. Sedangkan kalau dampak negatif itu gaya hidup itu bisa munculin hedonisme, konsumerisme, kapitalisme, dan budaya yang dikonsumsi itu cenderung bisa ngalihin pekerjaan-pekerjaan yang lain yang lebih penting. Nyikapin fenomena yang terjadi setiap hari di sekitar kita ini memang bukan suatu hal yang mudah ya teman-teman. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita melatih diri buat bersikap tidak mengikuti arus. Apabila arus yang dimaksud, arus tersebut gitu, itu lebih banyak membawa dampak negatif. Jadi pinter-pinternya kita aja sebagai kaum muda nih, kaum penerus bangsa buat memfilter gaya hidup mana yang harus kita pertahankan dan harus kita tinggalkan. Oke, kayaknya obrolan kita tentang lifestyle ini udah cukup banyak nih. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. See you next time.